Aku sangat menghindari itu sih jujur karena aku sangat sedikit capek ya dicomblangin sama mantan ya. Jadi tolong sewajarnya aja gitu. Oke, ini mau tanya nih tentang ini Boleh. ada komunitas mobil ya, salah satu mobil ini dia tuh sempat viral karena balik lagi kayak dia lagi touring tapi ugal-ugalan sampai membahayakan mobil-mobil yang lain sampai akhirnya sempat mau crash sama salah satu mobil sampai berantem di situ. Gimana sih kalau menurut Vino sendiri kalau komunitas lagi touring tuh harusnya kayak gimana sih? Kalau komunitas lagi touring kan biasanya harusnya ada izinnya ya. Dan biasanya izinnya tuh tertera tuh. Misalnya kita harus benar-benar menaati peraturan kayak misalnya harus sejalur atau pokoknya nggak boleh melanggar beberapa peraturan lalu lintas gitu guys. Pokoknya kita harus menaati peraturan, jangan dicontoh gitu sih. Tapi sampai akhirnya mereka itu sempat memberhentikan salah satu mobil sehingga sampai akhirnya kayak mau mengikuti tindakan kayak gimana sih? Itu jangan soal-soal apa harus gimana? Iya loh, kalau kayak gitu tuh udah tahu salah, jangan ngotot guys. Dia malah salah malah ngotot gitu kan. Ya itu hal yang nggak patut contoh sih. Oke, baik. Ya kamu ditanya-tanya ya? Iya dong. Halo Ratu. Halo, baik. Baru kelihatan lagi nih. Iya. Juga langsung main film. Alhamdulillah. Boleh ceritain nggak sih keseruannya dalam memerankan film ini? Wah seru banget ya karena ini film yang sangat gong ya menurut aku karena menceritakan tentang neraka yang orang lain tuh belum buat. Ini tuh film pertama di Indonesia menceritakan tentang neraka ya. Dan aku tuh sangat bangga juga sih bisa berpartisipasi di film ini, alhamdulillah. Sebuah challenging juga nggak sih maksudnya? Iya pastinya karena apa ya kayak aku bilang tadi itu film yang sangat luar biasa ya. Aku belum nonton sebenarnya, cuman aku udah merasakan syuting ya kan. Menurut aku ini sangat-sangat film gore kali ya kalau bisa dibilang ya, sangat sadis gitu. Dan challenging juga buat aku karena ini membawa akhirat gitu. Salah satu film pertama atau mungkin film keberapa sih buat? Sebenarnya ini bukan film pertama, ini tuh film keempat. Cuman yang 3 itu waktu aku masih kecil dan jatuhnya ini tuh kayak debut aku after aku di sinetron setelah sekian lama gitu. Gimana rasanya akhirnya? Mungkin bisa dikatakan sekarang kan udah gala premier. Iya. Gimana rasanya gitu? Seneng banget karena lumayan nunggunya ini lumayan lama ya dari aku syuting tuh aku udah excited banget pengen nonton gimana hasil filmnya yang selama ini kita syutingin gitu. Terus aku juga akhirnya hari ini harinya telah tiba. Aku tuh bener-bener deg-degan banget dari tadi mules. Karena kayak rame banget orang yang datang. Nah, ngomong-ngomong, ini kan salah satu film bareng lagi nih ya. Sama si Keisha. Wah. Gimana sih? Not a big problem. Dan ya udah santai aja karena kayak ya udah mau apa yang mau dipikirin sih gitu loh. Ya masa lalu mau buang aja gitu. Yang sekarang kan kita profesional dulu. Tapi gimana sih Ratu main film terus kayak berkali-kali project bareng sama mantan tuh seperti apa gitu? Apakah lebih seru karena misalnya udah mengenal kan? Ya saling udah mengenal, seru sih sama aja ya kayak biasanya juga kayak ya udah aja gitu karena kita saling mengenal itu udah lama. Jadi kayak udah nggak ada titik serunya lagi sih menurut aku. Udah ya udah aja gitu. Tapi kan pasti kedepannya bakal banyak banget yang ini banget nih kayak kamu nanti dicomblang-comblangin lagi. Wah CLBK gimana? Aku sangat menghindari itu sih jujur karena aku sangat sedikit capek ya dicomblangin sama mantan ya. Jadi tolong sewajarnya aja gitu. Karena aku kan juga sekarang punya pasangan ya. Jadi aku sangat menghargai pasangan aku juga. Jadi ya seadanya aja. Gitu. Tapi kedekatan dengan Keisha itu maksudnya kalau kamu sendiri memang masih ini nggak sih? Maksudnya masih suka curhat-curhat atau Oh enggak. sharing-sharing tentang kerjaan gitu? Kita ngobrol sebatas di lokasi aja sih. Selebihnya kita kan soalnya aku bukan tipe yang main keluar ya. Jadi nggak ada celah juga untuk aku ngobrol selebih itu sama dia. Karena kita udah saling kenal satu sama lain, gak ada yang perlu diobrolin juga sih menurut aku. Jadi ya seprofesional kerjanya aja deh. Ngomong-ngomong barusan sempat ngomong udah punya juga nih. Kalau Iya. boleh tahu, boleh dong spill sedikit-sedikit gitu. Ini fotonya di sini. Ya namanya Ilham Yuda, dia tadinya Satu dari public figure juga. yes, dia itu pemain bola Spanyol. Cuman sekarang udah pindah ke Indonesia, dia stop bola dan sekarang dia jadi influencer.
lama belum? Setahun. Setahun. Oke. Doain aja ya. Bakalan ada proyek-proyek bareng juga nggak sih Ratu sama pacar? Dia itu dia nggak terjun ke perfilman persyutingan sih, dia benar-benar pure influencer. Cuman kita nggak tahu ke depannya kayak gimana, berdoa aja semoga dia bisa ada satu project sama aku gitu. Oke, untuk sisa kubur kira-kira targetnya kalau Sisan Raka, sorry. di Pisan Raka itu mungkin kira-kira gimana nih target dari Aku Ratu pribadi? nggak muluk-muluk ya, Bismillah 5 juta deh, nggak muluk-muluk. Bismillah dulu ya. Karena aku ngeliat juga banyak yang penasaran ya sama ceritanya dan banyak yang benar-benar nungguin. Jadi ya Bismillah ya. Semoga banyak yang nonton juga. Oke, bye. Cek dulu record gak itu? Oke, Kesha mau tanya nih tentang ada ini kayak ibarat komunitas mobil itu kalau mobil itu kayak ugal-ugalan jalan sama dapat pengendara sampai akhirnya menghadang pengendara salah satu pengendara mengancam kayak gitu. Mana sih seharusnya komunitas itu harus kayak gimana gitu? Ini tuh kalau nggak salah yang putus rangkaian bukan sih? Enggak, Jadi lagi sama teman-temannya, terus kepotong barisannya, terus dia ngejar, gitu. terus nyamperin ke kaca tuh ngajak ribut. Oh itu, buat masnya sebelumnya percuma punya mobil mahal, punya mobil sport kalau nggak punya etika sih mas, gitu aja sih kalau aku. Karena apa ya, kelas kita itu bukan ditentukan dari mobil kita harganya berapa, dari apa yang kita bisa kasih lihat dari diri kita ke orang lain gitu. Maksudnya saling menghargai masing-masing aja. Jangan sampai nanti ketika ada kejadian yang sama dan posisi masnya itu di posisi orang yang diajak berantem, pasti nggak enak juga gitu loh. Jadi namanya pengendara di jalan saling menghargai aja. Karena saya juga pengguna mobil sport gitu, dan nggak ada yang namanya berantem gitu nggak ada.